Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi kanat hasanatuhu la tuhsa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Hadirin jamaah rahimakumullah, para sahabat, para teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan senantiasa selalu dalam lindungannya. Dalam kehidupan kita itu ada 3. Yang pertama, masa lalu. Masa lalu itu yang sudah lampau, peristiwa atau kejadian yang sudah lewat. Kemudian yang kedua, masa kini atau masa sekarang yang seperti sekarang kita jalani. Kemudian yang ketiga, itu adalah masa yang akan datang, yang isinya itu harapan, kemudian tujuan kita dan cita-cita. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita sedikit akan membahas tentang masa lalu, peristiwa yang sudah lalu, yaitu peristiwa yang sangat-sangat dahsyat, kejadian yang luar biasa, yaitu apa? Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kita artikan konteksnya. Mengenal Isra ini ada 2 peristiwa. Isra yang pertama, kemudian Mi'raj. Kalau kita artikan, kita pahami kalimatnya kata per kata, kita pahami dulu peristiwa ini. Diawali dengan kalimat subhana. Ini merupakan kalimat tasbih. Dalam beberapa peristiwa sejarahnya Nabi yang sudah lalu, itu jarang disebutkan dalam Al-Quran dengan diawali kalimat tasbih. Peristiwa Isra ini, Allah dalam Al-Quran mengatakan Subhanalladzi asra. Ini merupakan kalimat yang istimewa, maknanya pun istimewa. Maha suci Allah. Jarang sekali disebutkan dalam Al-Quran peristiwanya Nabi hijrah, peristiwa ini. Tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini disebutkan konteksnya Subhana, artinya maha suci. Subhanalladzi asra. Asra ini menjalankan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kejadian terjadi begitu singkat, kurang lebihnya sepertiga malam. Sedangkan jarak dari kota Mekah ke Palestina itu lebih dari 1200 km. Kalau ditempuh dengan perjalanan itu mustahil dalam satu malam. Kemudian Nabi naik ke 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha.
Disitulah turunnya perintah sholat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam ibadah kita sehari-hari ini, apa yang akan kita bahas di sini, amalan apa saja yang harus kita perbanyak ketika di bulan Rajab, dan apa yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanannya Nabi Isra dan Mi'raj. Jamaah hadirin sekalian, sahabat-sahabat semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perjalanan Nabi, banyak kisah yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Dalam hadisnya itu disebutkan ketika Nabi itu menjalankan atau mengalami kejadian peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian ditawarkan 2 minuman ditawarkan. Yang pertama khamar, yang kedua yang isinya susu. Akhirnya Nabi memilih yang isinya susu, lalu Nabi meminumnya. Apa kata Jibril? Inilah yang pilihan engkau yang sangat tepat. Seperti itu. Bagaimana perjalanan itu bisa singkat? Di dalam riwayat, Nabi itu didatangkan oleh malaikat Jibril dan ada kendaraan menyerupai keledai tapi agak besar, bukan keledai. Yaitu yang sering kita dengar dan sudah kita tahu, Nabi itu mengendarai apa kendaraannya? Buruk. Bahkan dalam riwayat diceritakan langkahnya itu baru 1 langkah itu sejauh mata memandang. Bisa kita bayangkan begitu dahsyatnya, begitu cepatnya kejadian tersebut. Nabi berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian sholat di sana, dan beliau mengikat, dalam riwayat itu mengikat buruk itu di tempat para nabi mengikat atau membawa kendaraan-kendaraan mereka. Nabi sholat 2 rakaat, kemudian Nabi naik. Nabi kita Muhammad SAW di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian beliau mendoakan Nabi dengan doa yang baik-baik. Naik ke langit yang kedua, ke langit ketiga, sampai ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim dan dibawa ke Sidratul Muntaha. Di situ dijelaskan ketika Nabi naik di langit yang ketujuh atau Sidratul Muntaha, itu suasananya sangat luar biasa. Dalam hadis itu dijelaskan, dalam riwayat, bahkan daun-daunan itu besarnya seperti telinga-telinga gajah, dan buah-buahnya itu besarnya itu seperti tempayan yang besar. Luar biasa. Kemudian disitulah turun perintah sholat kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Perlu kita ketahui, perintah sholat dulu ketika Nabi pertama kali naik ke langit yang ketujuh, itu 50 waktu sholat. Bayangkan teman-teman, 50 waktu sholat. Kemudian Nabi turun bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Mintalah keringanan kepada Tuhanmu, karena umatmu mungkin tidak kuat untuk menjalankan 50 waktu sholat. Akhirnya Nabi naik lagi ke atas, kemudian dikasih keringanan 5, turun lagi, naik lagi, sampai akhirnya turunlah perintah sholat 5 waktu untuk kita semuanya, yang seperti sampai saat ini kita kerjakan. Kita, kewajiban kita sholat hanya 5 waktu, itu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kalah pentingnya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, kejadian tersebut terlaksana seketika malam. Kemudian kita lanjutkan ke ayatnya. Kita lanjutkan pemahaman kata per kata dari ayat tersebut. Asra bi abdihi lailan. Kenapa di sini konteksnya abdihi, sedangkan ini abdihi artinya Nabi Muhammad SAW? Karena abdun atau hamba Allah, dikatakan hamba Allah itu yang mempunyai jasad kemudian mempunyai ruh. Artinya ada ruh, ada jasad. Nah, itu disebut abdun, hamba Allah.
berarti ada jasadnya dan juga ada ruhnya. Kalau jasadnya saja, ruhnya tidak ada, itu disebut mayit. Kalau ruhnya saja atau jasadnya saja, itu gaib. Ya, berarti perjalanan ini betul-betul luar biasa. Ruh dan jasadnya Nabi Muhammad SAW itu pergi pada malam itu, berangkat dari Mekah, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Sungguh luar biasa. Ini peristiwa yang sangat menakjubkan. Dalam Islam, kita selalu mengingat peristiwa-peristiwa, kemudian sejarah-sejarah. Bahkan dalam Al-Quran pun itu disebutkan, bahkan ada kisah, ada sejarahnya, dan ada riwayatnya. Mulai bulan Syawal kita memperingati Idul Fitri. Kemudian masuk bulan Dzulhijjah, di situ ada peristiwa atau peringatan kurban. Kemudian masuki bulan Ramadan, di situ ada peringatan memperingati peristiwa apa? Nuzulul Quran. Kita masuk ke bulan Rajab, tepatnya umumnya di tanggal 27 Rajab itu terjadinya peristiwa besar, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengambil hikmahnya perjalanan Nabi. Itu semua terjadi di luar logika kita sebagai manusia biasa. Karena ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha besar, Allah itu maha segalanya, Allah maha suci, Allah maha agung, Allah maha berkehendak. Maka dengan peristiwa ini kita bisa ambil hikmahnya, bahwasanya ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus menyadarinya, ini semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil manusia melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina dalam waktu hanya kurang lebih sepertiga malam, kalau bukan atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk amalan-amalan apakah yang kita lakukan di bulan Rajab ini? Yang pertama ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya yang kita harus sering kita ucap, kita panjatkan kepada Allah? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita memohon kepada Allah, minta keberkahan di bulan ini, dan kita minta disampaikan di bulan Sya'ban, dan kita minta dipertemukan di bulan Ramadan yang agung, yang insya Allah kurang lebih satu bulan lebih lagi melewati Sya'ban. Ini sudah akhir Rajab, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini. Kita banyak berzikir, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ada 3 macam amalan. Pilih yang mana? Amalan butuh modal besar, berat, dikerjakannya juga berat. Apa itu? Contohnya membangun masjid misalnya. Ini ibadah yang luar biasa. Sedekah jariyah, amal jariyah, membangun masjid, tapi bermodal berat. Pekerjaannya juga berat karena membangun masjid. Kemudian yang kedua, ada yang berat tapi ringan dilakukan. Apa contohnya? Contohnya puasa. Puasa termasuk ibadah yang berat. Namun puasa ini ibadah yang modalnya itu ringan. Gitu. Kenapa berat? Ya puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus. Menahan lapar biasa, tapi kalau kita menahan hawa nafsu, itu yang luar biasa. Menahan haus itu biasa, tapi menahan ngomongin orang, membicarakan orang, ghibah atau hasad dan dengki, itu bisa menghapuskan pahala puasa tersebut. Termasuk puasa ibadah yang berat, modalnya ringan.
Kemudian yang model ketiga, ada ibadah yang modalnya ringan, kemudian ringan pula untuk dilakukan. Apa itu? Memperbanyak kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu merupakan ibadah. Kita berucap baik ketika kita melihat kebesaran Allah, Masya Allah. Ketika kita melihat keindahan alam, kita melihat keindahan ciptaan Allah, kita mengucapkan subhanallah. Ketika kita merasa takjub atau kita kaget atau kita menyesal atau kita melakukan perbuatan salah atau bagaimana, kita mengucapkan astagfirullah. Dan kita ketika mendapatkan musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ibadah yang modalnya ringan dan mudah dilakukan. Ayo teman-teman, kita lakukan sebanyak mungkin kalimat thayyibah. Mengucapkan subhanallah itu ibadah. Kita berzikir kepada Allah itu ibadah. Sebelum kita mulai pekerjaan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Selesai, alhamdulillah, itu ibadah. Ini termasuk kalimat thayyibah. Ada hikmah yang tak jauh lebih besar daripada Isra Mi'raj ini, yang jauh lebih penting, yaitu ketika Nabi selesai melakukan atau menjalankan Isra Mi'raj ini, yang lebih besar dan lebih dahsyat. Apa? Beliau cerita. Apa kata kafir Quraisy? Kata orang-orang musyrik, kamu gila, nggak mungkin, tidak mungkin. Ini yang berat. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke 7 lapis langit. Beliau cerita ke paman-pamannya yang Abu Lahab, Abu Jahal, Abu yang lain-lainnya. Itu dibilang, kamu gila, nggak mungkin, kamu sudah gila. Dan akhirnya petinggi-petinggi Quraisy itu menemui Abu Bakar dan mengatakan kepada beliau, tuh, ini sudah gila, Muhammad sudah gila. Apa katanya? Emang ada apa? Mengapa? Beliau mengatakan dia malam itu sudah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke 7 lapis langit, kembali lagi ke Masjidil Haram, itu dalam waktu 1 malam saja. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Saya percaya dengan apa yang diceritakan oleh Nabi. Bahkan kalau engkau pun membesar-besarkan omongan engkau, wahai Quraisy, wahai kafir, aku percaya akan Nabi Muhammad SAW. Dari situlah masyarakat Makkah semuanya, karena Abu Bakar, semuanya ikut percaya atas peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Disitulah Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, karena beliaulah sahabat yang paling pertama dan paling percaya dari peristiwa kejadian Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa besar ini, peristiwa Isra Mi'raj ini. Kita harus tahu bahwa ini merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai umat muslim pun turunnya, diwajibkannya kepada kita sholat 5 waktu itu setelah Nabi Isra dan Mi'raj ke langit yang ke-7, turunlah perintah sholat kepada kita semua. Hadirin jamaah sekalian, para sahabat, para teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan sedikitnya pembahasan kita menjadi pengetahuan dan mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita, menambah wawasan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kebenaran hanya milik Allah. Wa qad yurja li jahri sayfi bur'un fama bur'un lima jaruhal lisan. Usikum wa nafsi bitaqwallah
billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.